warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai seorang muslim tentunya kita sangat mengharapkan anak-anak kita bisa menjadi anak yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Namun, upaya apa saja yang harus kita lakukan agar anak-anak kita bisa menjadi anak yang solih dan solihah? Upaya yang pertama yaitu mencari pasangan hidup yang solih dan solihah. Seorang muslim harus mencari pasangan hidup yang solihah. Karena apa? Karena seorang wanita yang solihah, dia akan menjadi madrasatul ula. Dia akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Seorang wanita muslimah hendaknya mencari imam, seorang suami yang solih, yang dia yakin dia akan menjadi imam terbaik dan menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak mereka kelak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassasun." Pilihlah pasangan hidupmu karena sesungguhnya keringat itu sangat menyerap. Maksudnya adalah bahwa karakter atau tabiat dari orang tua akan menurun pada anaknya. Peribahasa mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Maka alangkah indahnya jika dalam sebuah keluarga sang ayah adalah orang yang solih dan ibu seorang yang solihah, maka karakter-karakter yang diturunkan pada anak-anak mereka tentunya adalah karakter-karakter yang baik, dan diharapkan anak keturunan mereka bisa menjadi anak yang solih dan solih. Kemudian yang kedua adalah memberi nama yang bagus. Perbaguslah nama-nama anak-anak kita, nama-nama yang berisi doa dan harapan kita terhadap mereka. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum." Karena kita semua akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kita dan nama-nama ayah kita, maka perbaguslah nama-nama kita. Kemudian upaya yang ketiga yaitu memberi nafkah yang halal, memberi makan minum yang halal kepada anak-anak kita, agar di dalam darah mereka tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak halal, sehingga jika dalam tubuh anak-anak kita ada sesuap nasi atau seteguk air yang berasal dari harta yang tidak halal, maka itu akan mengalir darah
menjadi darah mengalir ke seluruh tubuh dia, termasuk ke dalam hati dan pikirannya, sehingga anak-anak yang termasuki oleh harta-harta yang tidak halal, maka hati dan pikirannya akan cenderung pada hal-hal yang tidak halal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang keempat adalah mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang baik. Yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita yang pertama adalah tentang tauhid. Kita belajar dari kisah Luqman Al-Hakim pada surah Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 23. Di sana banyak mengandung pelajaran apa yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Kita harus memperkenalkan Allah adalah sebagai Tuhan kita yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang mereka fahami. Misalnya dengan anak-anak ada yang suka dengan ikan, ada yang suka dengan bunga. Coba kita tanya, adik tahu nggak bunga ini siapa yang menciptakan? Seperti itu, kita bisa membuka dengan percakapan seperti itu. Misalnya ikan, siapakah yang menciptakan ikan ini? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah setelah anak berumur 7 tahun, maka kita harus mulai mengajarkan sholat. Muru auladakum bis-sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Perintahlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat pada waktu mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun mereka masih meninggalkan sholat. Tidak dikatakan sayang pada anaknya jika mereka tidak dibangunkan pada sholat subuh atau sholat-sholat yang lain. Banyak orang mengatakan, kasihan anaknya masih ngantuk, kenapa harus disuruh sholat gitu. Padahal kalau anak sudah berumur 10 tahun, kita benar-benar harus menjaga benar-benar sholat mereka, agar mereka terampil, agar mereka terbiasa untuk tidak meninggalkan sholat. Kita boleh menghukum mereka jika mereka berani meninggalkan sholat. Rasulullah yang memerintahkan kita untuk memukul mereka, tapi dengan pukulan yang tidak melukai, tapi bisa mengandung efek jera, agar mereka faham, agar mereka tahu bahwa sholat itu ibadah yang sangat penting. Karena pada hari kiamat nanti, amal yang paling pertama dihisab adalah ibadah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya dianggap baik. Jika sholatnya tidak baik, maka amal ibadah yang lain dianggap tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah ajari anak-anak kita untuk mencintai Nabi kita, mencintai ahli baitnya, dan mencintai Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attibu auladakum ala salati khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran." Ajarkan kepada anak-anakmu, didiklah anak-anakmu agar mereka mencintai nabinya, mencintai keluarga nabinya, dan mencintai membaca Al-Quran. Kita harus mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kalau sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Bila kita merasa kurang mampu untuk mengajari mereka atau kurang waktu untuk mengajari mereka, maka carikanlah guru untuk mereka, atau masukkan mereka ke lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran.
Kemudian kewajiban orang tua selanjutnya adalah mendoakan anak-anaknya. Anak-anak adalah milik Allah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dalam mendidik mereka. Kita tidak bisa mendidik mereka dengan baik tanpa pertolongan Allah. Banyak doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran seperti Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Dan banyak lagi doa-doa yang lain. Karena apa? Karena doa yang paling mustajab untuk anak kita adalah doa kedua orang tuanya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, doa'ul walidi li waladihi ka du'ain nabiyyi li ummatihi. Doa kedua orang tua untuk anaknya itu seperti doa seorang nabi untuk umatnya. Jadi sangat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.